Setelah Ramadan usai, sudah sepatutnya lah kita berbahagia dalam rangka merayakan kemenangan. Kemenangan karena kita telah berhasil mengalahkan hawa nafsu selama 1 bulan berpuasa. Namun kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Makna kemenangan hakiki adalah meningkatnya ketakwaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan atas kewajiban berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya, setelah kita digembleng sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan Ramadan, hendaknya kita menjadi semakin bertakwa. Caranya tak lain adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya secara total dalam segala aspek kehidupan. Jadi takwa bukan hanya di tataran individual saja, tetapi juga dalam kehidupan berjamaah, berbangsa, dan bernegara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur bagaimana seharusnya manusia berbuat dalam setiap aspek kehidupan. Dengan keimanan dan ketakwaan yang totalitas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum telah memberikan contoh dengan mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud di sana. Berbeda halnya dengan saat ini, kondisi umat Islam sejak runtuhnya khilafah pada 1924 hingga sekarang sangatlah menyedihkan. Di atas puing reruntuhan khilafah, kafir menjajah berhasil memecah belah kaum muslimin menjadi lebih dari 50 nation states atau negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya bila tidak menjadi antek adidaya kapitalis, ia menjadi antek komunis. Belum lagi kalau kita bicara tentang penderitaan kaum muslimin yang menjadi minoritas di berbagai negeri, jauh dari kata aman dan sejahtera. Maka kenyataan ini menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepadanya? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan, baik untuk individu, masyarakat, dan bernegara, sebagaimana Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin telah lakukan. Sementara itu, hari ini pandemi corona sudah menunjukkan kepada kita tentang gagal totalnya kapitalisme dalam menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, untuk menghilangkan kezaliman dari masyarakat, kapitalisme harus dicampakkan dan tatanan kehidupan harus dirombak secara menyeluruh dan diganti dengan sistem yang mewujudkan keadilan. Pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme ini tidak lain adalah Islam dengan sistem pemerintahan khilafahnya. Hanya dengan khilafah, rahmatan lil alamin akan dapat benar-benar kembali terwujud. Tinggal sekarang pilihannya, kita mau berjuang atau sekedar berdiam diri. Tapi ingat, perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan bahwasanya Allah akan menolong mereka yang mau menolong agama Allah juga, bukan karena Allah lemah. Tapi sekali lagi, ini adalah ujian ketakwaan kita kepada Allah. Saksikanlah, sudah berapa banyak Ramadan terlewat dan kita merasa menjadi orang yang menang. Namun di satu sisi perintah dan larangan Allah malah dicampakkan. Mau ditaruh mana muka kita nanti di hadapan Allah? Jadi, pilihan bagi seorang muslim saat ini adalah ikut berjuang sekuat tenaga atau jangan ikut menghalangi perjuangan ini. Siap?